Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proposal PKM kami dengan judul Es Krim Daun Ker. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Melihat banyaknya anak-anak yang tidak menyukai buah dan sayur, sehingga perlu untuk mengolah sebuah produk yang disukai anak-anak, seperti sayur daun kelor. Banyak anak-anak yang tidak mau memakannya karena rasanya yang tidak enak. Padahal daun kelor mempunyai banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak. Daun kelor adalah sumber alam serat laut serta tidak larut dan baik. Serat makanan yang terdapat pada daun kelor membantu mencegah sembelit, mengurangi pengerapan kolesterol makanan, dan menurunkan kolesterol jahat. Selain itu, serat juga dapat membantu melindungi penyakit flu usus dan kanker. Dengan cara mengolahnya menjadi es krim akan menarik perhatian anak-anak untuk memakannya. Adanya rasa manis, warnanya yang menarik, begitu pula dengan orang dewasa akan menyukainya. Meskipun dibuat dalam bentuk es krim, tidak akan mengurangi manfaat vitamin yang dimiliki daun kelor tersebut. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya yaitu pertama, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, memperkenalkan varian baru yang terbuat dari sayur pada masyarakat. Yang ketiga, memanfaatkan daun kelor tidak hanya sebagai sayuran tapi dapat diolah menjadi es krim. Yang selanjutnya, luaran yang diharapkan. 1. Menciptakan produk baru dengan harga terjangkau, berkualitas, bersaing di dunia pasar, dan bisa dinikmati semua kalangan. Yang kedua, menghasilkan produk baru dengan banyak manfaat. Yang ketiga, memanfaatkan hasil pertanian lokal berlimpah menjadi suatu produk yang bernilai tinggi. Yang selanjutnya, manfaat. Yang pertama itu menginformasikan bahwa daun kelor tidak hanya dibuat sayur, bening, dan atau sebagainya, tetapi juga dapat dibuat es krim. Yang kedua, mendorong masyarakat untuk hidup sehat dengan mengonsumsi es krim daun kelor. Yang ketiga, meningkatkan pemikiran masyarakat untuk terus menciptakan produk baru yang bermanfaat. Yang keempat, membangun jiwa wirausaha bagi mahasiswa sehingga dapat melihat peluang dan memanfaatkan sesuatu yang bernilai tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama itu bahan baku. Bahan baku dari produk kami itu daun kelor, susu ultra milk, susu frozen flake, gula, air, vanili, dan tepung maizena. Selanjutnya itu keunggulan dari produk kami, itu produk kami memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena mengandung protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, riboflavin, vitamin A, dan magnesium. Selanjutnya target pemasaran yaitu seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palopo, masyarakat Kota Palopo, dan pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palopo. Baiklah, saya ingin menjelaskan mengenai metode pelaksanaan es krim daun ker. Nah, di sini ada metode produksi. Metode produksi ini ada beberapa metode yang harus diperhatikan. Yang pertama, praproduksi. Tahap perencanaan ini itu kita harus memperhatikan survei. Kenapa harus melakukan survei? Supaya kita mengetahui kondisi pasar, minat konsumsi, dan perencanaan inovasi yang lebih lanjut. Kemudian yang harus diperhatikan lagi di tahap perencanaan ini yaitu studi kelayakan, di mana usaha yang harus dilanjutkan untuk
Oke, untuk mengetahui apakah kegiatan ini memiliki prospek yang menguntungkan ataukah tidak. Ya, selanjutnya tahap yang kedua, tahap persiapan. Di mana tahap ini kita harus mempersiapkan tempat, sarana prasarana untuk menunjang proses produksi. Terus apalagi yang harus kita persiapkan yaitu bahan baku sebagai langkah awal untuk melalui suatu usaha. Ya, selanjutnya yang ketiga, tahap pengadaan produksi. Di mana tahap ini itu pembuatan sampel barang yang diperlukan sebagai langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu produk sebelum nantinya dipasarkan dalam jumlah yang besar. Oke. Ya, selanjutnya pemasaran es krim daun kar yang di mana pemasaran ini yang harus diperhatikan itu promosian. Promosian ini itu memerlukan atau yang harus diperhatikan yaitu penawaran yang harus diperhatikan yaitu penawaran yang dilakukan secara masif untuk menarik minat pembeli atau konsumen. Saya akan menjelaskan tentang persaingan dan peluang pasar. Sampai saat ini untuk daerah Palopo dan sekitarnya belum ada produk es krim daun kelor. Dengan demikian, jika disetujui PKM kewirausahaan, ini akan menjadi wirausaha yang memproduksi daun kelor menjadi es krim. Walaupun begitu, kami selalu memberikan hasil optimal agar konsumen semakin percaya akan keunggulan dari produk kami. 2.5. Media promosi yang digunakan, yaitu 1. Penyebaran informasi secara langsung mulut ke mulut. 2. Dengan menyebarkan brosur, pamflet, dan sebagainya. Dan 3. Dengan menggunakan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian 2.6. Lokasi kegiatan usaha. Tempat lokasi kegiatan usaha ini adalah di Laboratorium Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah. Tetapi untuk kegiatan produksi dilaksanakan di perumahan Citra Geraha di Blok D4 Kota Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi teman saya selanjutnya, itu evaluasi. Pada tahap ini kami akan selalu mengevaluasi kinerja kami di setiap akhir bulan. Tujuannya dengan adanya evaluasi ini adalah untuk mengetahui dan memperbaiki kekurangan yang ada dan dapat membaca minat pelanggan, sehingga akan ada kreativitas baru dari produk-produk kami. Adapun indikator yang akan kami gunakan pada tahap evaluasi yang pertama itu penjualan produk es krim daun ker. Keterangannya itu penjualannya pada bulan pertama satuannya itu 25, dan bulan kedua 40, dan seterusnya bulan ketiga 45, satuannya itu 80, 200, dari total semuanya 50 cup. Terus untuk poin kedua, jumlah komplain produk es krim daun ker. Keterangannya jumlah komplain produk es krim daun ker pada bulan pertama satuannya itu 8, dan bulan kedua itu satuannya 5, dan bulan ketiga itu satuannya 1, dan bulan keempat satuannya itu 0. Dari bulan kelima totalnya itu 13. Jumlah komplainnya itu dapat diketahui dari testimonial yang diisi pembeli. Selanjutnya itu branding. Bisnis ini bisa dikatakan sukses apabila minimal 100 orang sudah mengenai produk es krim daun ker. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan mempresentasikan anggaran biaya dan jadwal kegiatan Eskrim dan KER. Pada kegiatan ini, perkiraan biaya dapat diuraikan dalam rekapitulasi rencana anggaran biaya, yaitu sebagai berikut. Dilihat dari tabel 4.1, rekapitulasi rencana anggaran yaitu peralatan penunjang sebesar 5 juta, bahan habis pakai sebesar Rp2.500.000, terus biaya perjalanannya sebesar Rp1.875.000, dan jika ditotalkan sebesar Rp10.375.000. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu pada hari pertama di bulan pertama dilakukannya pembelian alat dan bahan, lalu di hari kedua dilakukan riset pasar, lalu di hari ketiga itu pembuatan kemasannya, dan di hari keempat di bulan pertama pula dilaksanakan pembuatan gerobak. Promosi dilakukan pada hari keempat di bulan pertama dan di bulan kedua, dan pelaksanaan produksi dan pemasarannya dilaksanakan di hari keempat pada bulan pertama dan bulan kedua hingga bulan keempat. Lalu yang terakhir, pelaksanaan pembuatan laporan dikerjakan pada bulan keempat di hari ketiga dan di hari keempat. Setelah itu penyerahan laporan diberikan pada hari keempat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.